warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Graditia. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.5 menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Tujuan pembelajaran yang diharapkan yaitu peserta didik dapat memahami kaidah bahasa dalam teks prosedur dan peserta didik dapat menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur yang dibaca. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur itu ada 7. Yang pertama ada kalimat perintah, kedua ada kalimat pasif, ketiga ada kalimat batasan, 4 ada kata keterangan, 5 ada kalimat saran atau larangan, 6 ada kata penghubung, pelesapan, dan acuan, dan ketujuh kata dengan akhiran i dan akhiran kan. Fokus materi yang akan dipelajari pada pembelajaran kali ini yaitu kalimat perintah, kalimat pasif, dan kalimat batasan. Silahkan Ananda semua bisa membacanya di buku paket halaman 107. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baiklah, yang akan kita bahas pertama adalah kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Ciri-ciri dan contoh kalimat perintah. Ciri-ciri kalimat perintah: intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi, diakhiri dengan tanda baca seru. Kalimat perintah menggunakan pola inversi dan biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan. Contohnya, ada pernyataan atau kalimat asalnya yang berbunyi, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor bukanlah kalimat perintah. Kalimat perintahnya adalah posisikan tubuh sejajar dengan monitor atau posisikanlah tubuh sejajar dengan monitor. Lihat penulisannya berbeda ya. Jika pernyataan atau kalimat yang bukan perintah itu biasanya menggunakan tanda titik atau tanda tanya. Tapi kalau misalnya menggunakan tanda seru maka dia adalah kalimat perintah. Yang kedua, penggunaan kalimat bentuk pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang memiliki subjek dengan sebuah pekerjaan. Ciri-ciri kalimat pasif: predikat yang digunakannya berimbuhan ke an, ter, dan di. Nah, kita ingat pola pembentukan kalimat. Jika dia kalimat aktif, maka pola pembentukan kalimatnya adalah SPOK atau S untuk subjek, P untuk predikat, O untuk objek, dan K untuk keterangan. Dalam kalimat aktif, predikat yang digunakan biasanya berimbuhan me atau ber. Contoh kalimat aktif: Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Anda berperan sebagai S atau subjek, sebaiknya menekan berperan sebagai P atau predikat, tombol keyboard berperan sebagai O atau objek, dengan lembut berperan sebagai K atau keterangan. Menekan ini dia merupakan predikat yang berimbuhan me. Jadi predikatnya menggunakan imbuhan me ya. Nah, kalau bentuk pasif, predikatnya ini berubah jadi di. Si me-nya ini dia berubah menjadi di. Yuk kita simak pada slide selanjutnya. Ingat pola pembentukan kalimatnya ya. Tadi kan kalau yang aktif, pembentukan kalimatnya itu ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kalau yang pasif sama masih SPOK juga, tapi subjeknya dia berasal dari objek. Predikatnya dia menggunakan predikat dengan imbuhan di, ter, atau ke an.
Dan objeknya itu adalah yang berasal dari subjek, tambah dengan keterangan. Tadi ada contoh kalimat aktif. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Andanya subjek, sebaiknya menekan predikat, tombol keyboard objek, dengan lembut itu keterangan. Nah, kalau dia dibentuk menjadi pasif, maka dia berubah. Jadi, tombol keyboard sebaiknya ditekan oleh Anda dengan lembut. Tombol keyboard dia itu merupakan subjek yang awalnya berasal dari objek. Sebaiknya ditekan, dia predikat. Oleh Anda, dia objek yang berasal dari subjek, dengan lembut tetap posisinya sebagai keterangan. Nah, ditekan di sini ada predikat, ditekan berposisi sebagai predikat. Kalau di kalimat aktif itu menekan, tapi kalau di kalimat pasif dia imbuhan me berubah menjadi di, jadi ditekan. Nah, oleh Anda, Ibu buat di dalam kurung, ini artinya objeknya itu boleh disertakan atau tidak, seperti itu. Bisa saja, misalnya kamu membuat kalimatnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Ini biasanya bentuk pasif yang biasanya muncul di teks prosedur bagian langkah-langkah. Yang ketiga, penggunaan kalimat kriteria atau batasan. Kalimat dan keterangan dalam teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Hal itu bertujuan agar pembaca mudah mengikuti atau melakukan apa yang ditulis atau diinstruksikan. Contohnya, kalimat tanpa batasan, angkat kaki kanan. Kalau tidak ada batasan, kamu angkat kaki kanan sampai apa? Kemana? Setinggi apa? Tidak jelas. Tapi kalau dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Perintahnya itu jelas ya. Demikian pembelajaran materi kaidah kebahasaan bagian pertama pada pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.